Oke. Sebentar. Bentar. Berarti dari bentar. Bukan, kan kita Apa? Kata lagi. Kalau anak kita masih di bawah SMA ya, maksudnya di bawah usia 17 tahun, itu bahaya buat aku. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Serasi People, kembali lagi dengan podcast kita pada kali ini, yaitu di podcast Serasi, Semangat Rakyat Beraksi ya. Kembali lagi dengan saya, tentunya host baru di podcast Serasi kali ini, yaitu perempuan. Karena saya itu perempuan, jadi kali ini kita akan membahas tentang keperempuanan. Tapi karena kemarin juga Pak Farid Gaban sudah membahas tentang 4.0, maka kita tidak akan jauh-jauh nih, yaitu kita akan membahas dengan tema Blackout Perempuan Menghadapi 4.0. Perempuan memiliki peranan yang sangat krusial dan sangat majemuk di dalam kehidupan kita. Tentunya selain sebagai ibu rumah tangga, perempuan karir, juga perempuan sebagai pendidik di dalam keluarganya tentunya. Hadirnya revolusi industri 4.0 harus dapat dikelola dengan baik. Agar apa? Agar perempuan Indonesia tentunya dapat mengambil kemanfaatan dari industri 4.0 ini. Maka dari itu, untuk menjawab tantangan-tantangannya apa aja sih di 4.0 ini, kita sudah menghadirkan narasumber yang sangat hebat sekali. Halo, selamat datang Mbak Aldiana. Terima kasih Mbak Wila, terima kasih udah diundang di podcast Serasi ya. Judul-judulnya selalu keren ini podcast Serasi. Amin ya. Sehat Mbak, kabar baik? Alhamdulillah sehat Mbak. Oke, Mbak Aldiana ini biasa dipanggil siapa sih? Aku biasa dipanggil Dina Mbak. Mbak Dina. Lebih simpel gitu ya, lebih pendek. Pekerjaannya apa nih Mbak? Sehari-hari tentunya mengurus rumah tangga karena aku sudah berkeluarga dan alhamdulillah sudah dikaruniai 2 putri, dan alhamdulillah juga di sisi lainnya punya kesempatan untuk berkarya sebagai ASN, sebagai PNS. Ibu rumah tangga juga wanita karir nih ya Mbak. Kurang lebih sering disebut kayak gitu. Nah, ibu rumah tangga dan wanita karir dalam kehidupannya ini gimana sih cara membaginya? Pertanyaan yang sangat ini ya, sangat tepat dengan yang kita rasain sehari-hari. Jadi sebetulnya sih saya rasa setiap perempuan atau setiap wanita itu punya kesempatan atau punya pekerjaan masing-masing. Bahkan saya sendiri termasuk menganggap bahwa seorang ibu yang berkarir sebagai ibu rumah tangga itu job desk-nya tuh lebih berat gitu ya. Karena dia bekerja 24 jam dan lain sebagainya. Bagi saya pekerjaan ini saya potong beberapa jam untuk kemudian saya bekerja di kantor. Tentunya mau pilihan kita berkarir sebagai ibu rumah tangga ataupun kita juga punya pekerjaan yang lain, itu menurut saya sama-sama punya tantangan sendiri-sendiri sih. Kalau untuk saya yang sebagai ibu rumah tangga, mengurus anak dan juga bekerja sebagai PNS, tantangan utamanya adalah soal manajemen waktu. Jadi, dan juga soal memastikan bahwa semua tanggung jawab di 3 bagian ini tuh bisa berjalan dengan baik gitu ya. Sempurna tuh kayaknya nggak mungkin, karena pasti tetap akan ada kekurangannya di sana sini gitu. Cuma bagaimana kemampuan kita untuk mempersiapkan 3 hal ini besok pagi itu bisa berjalan dengan lancar, dengan baik, itu menurut saya tantangan bagi saya setiap hari. Setiap malam itu kadang berpikir, oh iya besok hari apa, anak saya ngapain gitu, kemudian ngecek kulkas mungkin isinya apa, ada yang dimasak atau enggak, tapi kemudian juga besok agenda di kantor apa. Jadi sehari sebelumnya itu harus dipersiapkan gitu. Nah, kalau untuk saya pribadi, saya menghormati setiap apapun yang dilakukan oleh perempuan dan wanita ya. Saya kadang nggak terlalu nyaman dengan ketika ada orang yang mengatakan bahwa pekerjaan mengurus rumah tangga itu lebih sederhana dibandingkan pekerjaan kantoran, atau orang yang bekerja kantoran itu berarti melalaikan pekerjaan rumah tangga. Menurut saya itu bukan sesuatu yang harus dipisahkan. Saya termasuk percaya bahwa pekerjaan wanita yang utamanya adalah 3 hal: mengurus rumah, mengurus anak, kemudian dia juga berkarya gitu ya, dan dia juga mungkin punya kesempatan untuk menjemput rezeki gitu. Bagi saya 3 hal itu tidak boleh dikorbankan salah satunya sih gitu. Jadi 3 hal itu menurut saya harus diperjuangkan, layak untuk diperjuangkan bersama, karena saya percaya setiap wanita tuh pasti punya kebutuhan untuk aktualisasi diri gitu ya.
Bagi saya mungkin saya bisa aktualisasi diri di pekerjaan di kantor. Bagi ibu-ibu yang lain saya rasa pasti ada rasa untuk pengen aktualisasi diri. Saya pernah ketemu dengan beberapa komunitas kentang krebo gitu ya, dia kayak crafter gitu, itu kebutuhan aktualisasi dirinya gitu, dan mereka memasukkan itu dalam rundown sehari-hari hidup 24 jam mereka, walaupun mereka juga berkarya sebagai ibu rumah tangga. Jadi sekali lagi, mengurus anak, mengurus rumah tangga, menjemput rezeki atau bekerja ataupun berkarya dalam hal lain, misalnya punya mengembangkan bisnis online di rumah dan sebagainya, saya rasa salah satunya itu nggak usahlah kita korbankan gitu. Udah aja 3 itu memang menjadi 3 hal yang kita perjuangkan bersama gitu untuk dijalankan, walaupun tantangannya adalah manajemen waktu, dan ini sih sering-sering hibur diri sendiri aja gitu. Jadi saya kadang percaya bahwa seorang ibu yang happy, seorang perempuan yang happy itu landasan utama buat membuat semua pekerjaan itu akan baik-baik saja gitu. Yang penting happy meskipun banyak kegiatan itu bukan jadi beban ya akhirnya karena iya. Dan juga harus ada manajemen waktu Iya. yang pas gitu. Ada. Tapi keren jawaban yang ini loh, Mbak. Itu juga dulu awal-awal statement yang sering diomongin sama suami saya gitu. Kamu tuh kalau ada sesuatu hal yang baru tuh kadang sulit banget terima gitu. Karena memang kita kayaknya sulit ya untuk keluar dari zona nyaman. Udah nyaman dengan gadget ini ya males mau ganti ke gadget lain yang lebih canggih gitu. Jadi menurut saya itu sih, kalahkan dulu ketakutan, kemudian jangan berhenti untuk belajar, mempelajari sesuatu yang baru. Karena sesungguhnya literasi itu yang akan mendekatkan kita dengan teknologi. Dan kalau perempuan sudah dekat dengan teknologi, maka itu akan mempermudah semua pekerjaannya dan juga akan memperluas pengembangan potensi dirinya sih. Nah itu sekarang itu nggak ada perempuan yang tidak berdaya, yang ada adalah mau nggak sih kita berdaya. Dengan adanya kita memerdekakan diri kita terhadap teknologi, justru itu akan memudahkan kita sebagai perempuan dalam kehidupan sehari-hari ya. Betul. Bisa jualan online lewat HP-nya sambil tidur-tiduran, sambil ngawasin anaknya gitu ya. Banget. Kalau Mbak Aldian ini punya situs jualan online nggak sih? Aku dulu pernah coba-coba ya. Aku nggak pernah punya situs jualan online, jadi tapi pengen coba berdagang gitu. Sebenarnya dulu awal-awal ada teman yang pintar ngejahit, dia punya produk bagus tapi dia nggak bisa masarin gitu. Yaudah kita join aja yuk, aku yang masarin retail gitu. Pernah, cuman aku hanya manfaatin lewat story gitu kan, jadi lewat story WhatsApp dan lain sebagainya gitu. Cuman ya kembali lagi itu beberapa dunia hiburanku yang aku rasa memang aku harus karena pekerjaan yang lain juga banyak, dan ketika aku udah nggak punya energi untuk situ ya udah aku stop gitu. Cuman menarik sih, maksudnya, dan banyak pelajaran yang aku yang aku pelajarin ketika dari berdagang itu, maksudnya perjuangannya itu luar biasa sih ya kalau orang berdagang itu, karena dia harus berpikir kreatif setiap hari, berpikir dengan artinya 10.000, 1.000 itu benar-benar berarti gitu ya dari sebuah laba itu. Tapi itu sesuatu pengalaman yang menarik buat aku, cuman memang itu nggak aku terusin karena juga udah nggak bisa memanage waktu lagi dengan baik, dan banyak hal yang harus diurus yang lain. Tapi perbanyak literasi ya teman-teman semuanya. Tapi nih ada ya permasalahan yang cukup krusial nih. Beberapa tetangga saya itu ketika memiliki adik-adik kecil nih yang masih sekolah itu kan menggunakan HP ya, menggunakan teknologi. Tapi ketika memiliki ibu-ibu muda seperti Mbak Aldiana itu kan ya udah masalah selesai ya, karena orang tuanya juga paham. Tapi ketika orang tuanya itu nggak bisa nih, orang tua zaman dahulu yang memiliki anak-anak kecil itu gimana nih Mbak, permasalahan kayak gitu solusinya? Kembali lagi bahwa memang harus ada yang pertama dari dirinya sendiri ya, dari dirinya, karena gini, bagi saya anak itu nggak bisa kita lepas sama sekali. Kemudian dia sudah sekolah, dia sudah pegang gadget, sudah bisa ya nak pegang HP, akses tugas, kerjain sendiri, udah bisa kan, udah oke gitu. Kalau anak kita masih di bawah SMA ya, maksudnya di bawah usia 17 tahun, itu bahaya buat aku. Jadi akan sangat bahaya ketika kita sebagai orang tua masih punya anak kecil, tapi kita nggak bisa pegang gadget. Bahkan kalau bisa kan kita tahu sampai ke fitur-fitur dalamnya, bahwa semua fitur itu ternyata masih bisa dikunci gitu. Jadi itu dulu yang harus ada menurut saya. Pemikiran bahwa ketika kita tidak mengalahkan ego kita untuk mau belajar soal teknologi, bertahan dengan yang penting tugas anak saya lancar, anak bisa megang HP, saya mah udah tua, udah nggak bisa nyentuh-nyentuh kayak gitu lagi, maka saat itu juga kita melepas anak kita itu ke hutan rimba gitu. Kita menyerahkan anak kita ke dunia maya, dan itu akan investasi bahayanya itu adalah ketika dia dewasa nanti. Karena
bagi saya peran orang tua itu tetap harus ada, walaupun dia tidak tidak high tech banget gitu ya. Karena saya rasa anak kecil itu memang dari segi segala sesuatunya rasa ingin tahunya lebih tinggi. Jadi sampai kapanpun dia akan lebih canggih gitu mungkin. Tetapi sebagai orang tua minimal tahu dan harus mau belajar. Dan kalau memang thanksin belajar dengan siapa, ya dengan sesama teman misalnya, ataupun tanya aja dengan anaknya gitu ya. Cuman saya rasa perasaan itu harus dikalahin. Jadi harus ada kemauan dari diri kita sendiri dulu gitu. Dan memang orang tua itu paling susah ya. Saya pun orang tua paling susah dibilangin gitu, paling susah dikasih masukan. Tapi percaya deh bahwa seketika itu Anda melepas, tidak mau mengenal gadget yang anak Anda mainkan setiap hari, maka Anda membiarkan anak Anda itu berjuang di hutan rimba sendirian. Itu menurut saya cukup mengerikan gitu. Jadi gadget itu sesuatu hal yang mudah. Kalau kita berbicara konteks ini ya, konteks belajar ini, sesuatu hal yang mudah, sesuatu yang kasat mata, sesuatu yang tidak perlu kita takutin ketika kemudian kita klik itu kemudian error. Jadi bagi saya setiap orang tua wajib deh kayaknya harus tahu mainan yang anak kita sedang mainkan. Oke, udahlah. Ini ya, kembali lagi nih ke yang milenial ini. Aku tuh sering kali, karena juga saya anak zaman sekarang ya, anak yang selalu bersentuhan dengan teknologi, saya tuh sekarang tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya pembelajaran lewat Zoom, daring, ataupun apa itulah ya. Nah ini sebenarnya tapi Mbak Aldiana ini pernah Zoom atau sekali itu pernah berapa kali? Wah, kalau di zaman pandemi ini udah nggak terhitung lagi ya. Karena hampir semua kegiatan di pemerintahan, bahkan semua kegiatan saya deh, kegiatan pertemuan wali murid di SMP anak saya itu pakai Zoom. Kegiatan pengajian yang saya ikuti sekarang udah pakainya Zoom atau YouTube. Kegiatan rapat di kantor pakainya udah Zoom. Jadi Zoom atau YouTube. Jadi hampir semuanya udah beralih ke sana. Jadi udah nggak terhitung lagi sehari itu berapa kali Zoom atau YouTube. Nah itu, tapi sekarang banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kemudian dikemas melewati teknologi online ya. Nah itu sebenarnya banyak nggak sih gerakan-gerakan perempuan sekarang yang kemudian menggunakan teknologi ini untuk memberdayakan dirinya sendiri? Nah kita harus bersyukur dari era pandemi ini ya. Kayaknya memang kalau Tuhan tuh selalu bilang memberikan bencana itu, memberikan sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Jadi mungkin kita sudah mulai memetik hikmahnya dari pandemi ini ya. Dari mulai yang gerakan sekarang cuci tangan tuh udah 100% ya capaiannya. Ingat nggak kalau dulu sebelum pandemi tuh hampir ada kampanye cuci tangan sebelum makan, itu kayaknya kita juga lupa deh. Kalau sekarang kita kayak cuci tangan tuh nggak usah disuruh gitu. Nah termasuk salah satunya adalah penggunaan teknologi gitu. Saya masih inget loh, pertama kali saya pakai Zoom, mendaftar Zoom itu, dan betapa nunak-nunuknya saya gitu ya, kalau bahasa Wonosobo tuh. Betapa nunak-nunuknya, dan kemudian, aduh ini gimana ya, oh kameranya gini ya, sampai kemudian kita berada di tahapan, bahwa Zoom itu ternyata bisa dipasang layar hijau, dan kita bisa, kita bisa bikin virtual background biar kita lebih keren. Oh ternyata mikrofonnya itu harus mikrofon yang seperti ini biar suara kita tuh jernih. Sampai di tahapan itu. Betapa sebuah perubahan zaman yang kita itu terjebak di dalamnya. Itu ternyata memberikan kekuatan kepada kita, memaksa diri kita untuk meningkatkan kapasitas kita kan. Dari yang tadinya nggak tahu apa-apa, sampai akhirnya kita bisa tahu bagaimana. Dan saya rasa di hari ini kita sudah banyak melihat gerakan-gerakan yang menuju ke arah sana. Yang walaupun awal-awal saya masih ingat betul ya, beberapa perkumpulan tawaran untuk kemudian, jadi gimana nih, masa kita nggak pernah pertemuan? Ya terus gimana, pertemuan masa punya Zoom, nanti ibu-ibu gimana? Gitu kan, pada tahu nggak dan sebagainya. Ini tahapan first time itu semuanya dialamin gitu. Dan itu pun juga saya lihat pada beberapa gerakan-gerakan perempuan, dari merubah format ketemuan, format pengajian, format silaturahmi dan lain sebagainya, format bikin edukasi. Saya rasa kalau sekarang kita searching di YouTube ya, itu yang namanya webinar itu udah deh keluar semuanya, itu banyak banget gitu. Dan hari ini karena kebetulan saya juga dengan teman-teman itu juga bergerak di PKK Kabupaten ya, maksudnya sebuah organisasi non pemerintah yang bergerak di pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Kita juga justru kita lagi mulai menantang ini nih. Justru kemarin kita baru tersadar, pernah nggak ya kita tuh ngadain Zoom,
yang diikuti oleh semua kader PKK yang ada di level dari kecamatan sampai dengan ke desa. Oh, belum pernah. Nah, kita baru mau nyoba ini. Kita baru mencoba di awal Maret ini karena bagi saya ya sama kayak tadi. Ini bukan sesuatu yang dihindari. Ini hanya butuh pengalaman first time aja sih gitu. Saya masih ingat pertama kali mengadakan Zoom dengan seluruh kepala desa ya. Itu menarik banget gitu. Waktu pertama kali Zoom itu ada yang mereka asik joget, asik lihat-lihat kamera, mereka nggak sadar kalau itu tuh dilihat oleh banyak semua orang gitu. Cuma asik sih menurut saya dari mereka, wah ternyata rapatnya lebih asik ya kayak gini, bisa di mana aja. Dan saya rasa banyak gerakan-gerakan perempuan sekarang yang sudah menuju ke arah sana, banyak sekali serial webinar, serial pengetahuan, sehingga sekali lagi kalau ini peluang mau dimanfaatin atau enggak gitu. Jadi kalau kita punya keinginan untuk belajar yang cukup tinggi, kemudian kita nggak takut untuk klik gitu ya, kita dimudahkan aksesnya, saya rasa dunia maya ini memberikan banyak sekali barang yang bisa kita belanja gitu, maksudnya bisa belanja ilmu, belanja macam-macam di dunia ini. Iyalah, kalau kita nggak mau kapan lagi ya? Apa kita selalu menutup diri, padahal segala informasi bisa diakses lewat situ. Dan kadang justru kita menunggu pertemuan-pertemuan secara offline lagi tuh kapan ya? Kapan lagi? Iya, ya, kan, itu juga ngangenin juga sih ya. Nah itu terakhir nih Mbak Aldian, karena sudah hampir 1 jam sekitar 45 menit. Terasa ya? Nggak terasa memang nih, karena akibat adanya teknologi yang semakin meningkat ini, kita kan juga sekarang mengenal adanya work in the house gitu ya, bekerja lewat rumah, karena juga pengaruh pandemi ini juga. Iya, betul. Menurut Mbak Aldiana ini ada nggak sih dampak-dampaknya akibat itu? Kalau bagi saya kebetulan memang karena bekerja sebagai ASN dan kita menerapkan work from home ya. Jadi betul-betul istilah itu tuh kita rasain sehari-hari, dan kadang work from home itu awal-awal bagi saya agak sulit gitu. Maksudnya karena kemudian bagaimana segala sesuatu yang ada di kantor itu tetap bisa berjalan secara virtual gitu ya, tapi dihandle-nya itu dari rumah. Bagaimana memanage orang, bagaimana kemudian melakukan segala sesuatu itu sebenarnya awalnya agak menantang. Dan waktu itu kan kadang kita nekat gitu, udahlah tetap mau berangkat ke kantor aja gitu. Dan itu juga sempat nggak bisa juga, karena memang sempat di kantor kita juga ada yang positif sehingga memang tidak bisa masuk ke kantor dan lain sebagainya. Dan akhirnya tibalah kita pada kenyataan di mana oke, pokoknya kamu kerja di rumah gitu, kerja di lewat rumah gitu. Ya segala sesuatunya tetap ada plus minusnya ya. Sebagai seorang ibu, saya di mana anak saya juga harus belajar secara online, jadi saya juga harus berperan sebagai guru penggantinya. Itu satu sisi saya syukuri sebagai sebuah kemudahan, karena kemudian saya bisa lihat anak saya langsung, dia lagi ngerjain apa dan sebagainya. Saya nggak untuk anak saya yang kecil, HP-nya nggak perlu saya serahkan, karena kemudian saya bisa kontrol langsung tugas dan lain sebagainya. Di saat yang sama saya juga bisa tetap bekerja dari kantor. Jadi itu mungkin salah satu plusnya gitu. Cuma minusnya ada ruang di mana ketika kita bekerja di kantor itu, maka kita fokus menyelesaikan apa yang menjadi tugas beban PR kita di kantor saat itu. Tidak ada distraksi gitu. Nah, cuma kalau di rumah ini distraksinya macam-macam. Misalnya, Bunda aku lapar, bikinin ini dulu dong gitu. Jadi itu yang kadang distraksinya macam-macam. Ada iklannya banyak. Cuman ya saya sih lebih ini juga salah satu saya belajar dari proses COVID ini bahwa dunia tuh ternyata emang akan berubah gitu. Saya nggak tahu apakah kita bisa kembali 100% normal ke dunia kita sebelumnya gitu, yang juga hari ini kita rindukan. Cuman ini nggak mungkin nggak ya kita akan berubah ke dunia itu. Kalau saya melihat ke sini, kok sepertinya enggak ya. Sepertinya memang kita ini ya sama seperti zaman dulu dan sampai ke hari ini, segala sesuatunya itu hanya akan mengalami adaptasi, perubahan. Sehingga dengan sistem apapun, termasuk work from home ataupun sekarang dari luring ke daring, itu menurut saya memang segala sesuatu yang harus kita hadapin, kita nikmatin, ya karena ini yang ada di depan mata kita gitu, yang akan. Tapi bisa menikmati nggak sih Mbak kayak gitu? Pada akhirnya bisa. Saya hanya selalu ada bagi saya itu perubahan biasanya itu selalu di awal itu akan menimbulkan resistensi kan. Yeah. Nggak ada yang mau kita dirubah apapun tuh, misalnya
coba aja kita disuruh merubah apa deh yang udah rasa kita suka transisi gitu. ya. Itu pasti ada proses resisten. Cuman ketika kita tidak melewati proses itu, ya kita akan hanya stagnan. Saya nggak tahu apakah kita bisa bertahan atau enggak gitu. Yang jelas kita memang harus bukan just mengikutin arus gitu, enggak ya. Cuman maksudnya kita memang harus lihat peluang dari setiap perubahan itu sih. Kita punya pilihan untuk kita tetap stay dengan apa yang ingin kita pertahankan misalnya. Dan sekali lagi, di pandemi ini selain juga manfaatnya kita bisa segala sesuatu bisa kita kerjakan dengan multitasking, dengan teknologi, tapi sebenarnya juga ada sebuah ruang di mana seolah-olah kayak memang bencana ini menginginkan kita untuk kembali ke alam yang natural gitu ya. Maksudnya orang jadi sekarang bercocok tanam, orang jadi lebih sering masak di rumah daripada jajan di luar dan lain sebagainya. Dan ini adalah sesuatu budaya ataupun kebiasaan yang sebetulnya kita udah punya dari dulu, cuman karena adanya perubahan zaman sampai ke sini kita kadang lupa gitu. Jadi sebenarnya pandemi ini menurut saya ada dua hal yang bisa kita petik sih. Di sisi lain kita punya pilihan untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, tapi di sisi lain juga kita diberikan kesempatan untuk memilih hal-hal yang lokal, hal-hal yang kearifan lokal ataupun hal-hal yang budaya lama yang ingin kita pertahankan, dan itu bisa membuat kita survive gitu. Jadi sekali lagi tetap bisa kita nikmatin, tinggal cara pandang kitanya aja seperti apa. Oke, semuanya bisa mengakses perempuan itu bisa berdaya dalam teknologi ya. Teknologi bukan hanya milik seorang laki-laki. Karena apa? Karena ketika kita dibatasi oleh tempat untuk belajar, untuk mengakses teknologi ini kita bisa akses melalui YouTube, tutorial-tutorial, metode-metode kita dalam belajar teknologi, entah itu mau belajar tentang Corel, mau belajar tentang desain-desain itu bisa melewati YouTube gitu ya. Mungkin bisa memberikan closing statement sebelum kita tutup nih, Mbak. Iya, sekali lagi bahwa bagi saya perempuan kemudian dan teknologi itu adalah sebenarnya sebuah kombinasi, walaupun orang identik teknologi itu adalah dunianya laki-laki ya. Cuman saya percaya bahwa perempuan dan teknologi itu adalah sebuah kombinasi yang kuat yang bisa melakukan perubahan untuk dunia gitu. Dan salah satu prasyarat bagi seorang perempuan untuk dekat dengan teknologi, memanfaatkan teknologi dengan baik, itu adalah dengan literasi. Sehingga nggak ada salahnya kita meningkatkan kemampuan literasi diri kita ini lewat apapun yang kita punya ya, mau punya buku, mau punya target satu hari baca berapa halaman dan sebagainya. Karena kalau kita nggak punya literasi yang baik, maka kita bisa salah gaul dengan si teknologi ini, dan kita nggak akan bisa memberikan kemanfaatan sebagai perempuan untuk perubahan di dunia ini. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Mbak Diana Sama-sama, sudah Mbak Mila. join di podcast Serasi ini. Next time harus kita podcastan lagi nih Mbak, membicarakan tema-tema yang lainnya tentunya ya. Mungkin sedikit kesimpulan dari saya di mana perempuan dan teknologi itu harus selaras dan berkesinambungan. Perempuan harus bisa menggunakan teknologi dan mahir dalam teknologi. Karena apa? Seharusnya di era industri 4.0 ini peran dan kesempatan untuk mengaktualisasi diri antara laki-laki dan perempuan itu memiliki kesempatan yang sama. Jadi ketika sudah ada kesempatan, ketika perempuan tidak mau kapan lagi ya gitu ya. Mungkin dari saya Nurul Mila sebagai host acara podcast kali ini dan Mbak Aldiana. Ya, saya juga undur diri. Terima kasih banyak ya udah diajak gabung di podcastnya Serasi yang selalu menggelitik judulnya dan keren banget isinya. Ya, terima kasih dari kita dan mohon maaf apabila ada kesalahan dari kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan kita bilang Serasi semangat Apa? semangat rakyat beraksi kan? Ya, bener ya. Oke.